Halo teman-teman, ketemu lagi dengan berita inspirasi. Teman-teman mungkin mempunyai aset ya, tanah atau tanah dan bangunan ya, yang belum disertifikat. Atau teman-teman ingin membuat sertifikat tanah dan bangunan atau tanah saja ya. Kali ini saya akan bahas masalah pembuatan sertifikat gratis. Apa syaratnya teman-teman untuk membuat sertifikat gratis? Di zaman pemerintahan yang sekarang yang dipimpin oleh Pak Jokowi teman-teman, sangat gencar sekali ya membagikan sertifikat gratis. Memang itu adalah kebutuhan pokok bagi setiap orang atau setiap rakyat Indonesia yang memiliki tanah dan bangunan ya, karena itu sebagai bukti hak milik teman-teman ya, bahwa itu adalah haknya, itu sebagai bukti hukum ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya tanah, punya bangunan, kalau bisa dibuatkan sertifikat ya, mumpung Pak Jokowi sekarang menggalakkan berjuta-juta sertifikat ya. Jadi tanah harus disertifikati semua supaya nanti tidak terjadi konflik teman-teman. Biasanya konflik itu karena tidak ada surat-surat dan tumpang tindih surat-surat dan sebagainya. Nah, di situ biasanya suka ada orang-orang yang nakal ya, yang mengaku-ngaku akhirnya jadi sengketa. Kalau sudah jadi sengketa, wah luar biasa sulit sekali teman-teman di tanah itu. Ujung-ujungnya ke pengadilan. Kalau sudah ke pengadilan, biasanya orang-orang yang uangnya banyak ya, yang kuat, akhirnya yang lemah bisa kalah, padahal dia yang memiliki. Itu terjadi di mana-mana ya, bahkan yang sampai orang-orang terkenal pun itu tanahnya jadi sengketa karena banyak mafia tanah teman-teman. Kali ini saya akan memberikan guiding ya, cara membuat sertifikat tanah dan bangunan secara gratis. Ada dua ya teman-teman ya. Jadi yang pertama, kalau tanah itu sudah ada bangunan, ya sudah ada bangunannya lengkap, sudah ada izin-izinnya dan sebagainya, tapi belum bersertifikat, ya itu teman-teman bisa membuat sertifikat teman-teman ya ke BPN. Dua cara yang bisa dilakukan, bisa melalui notaris dan bisa melakukannya sendiri teman-teman. Kalau melalui notaris pasti teman-teman kena biaya karena notaris kan membuatkan tarif ya setiap pelayanannya kepada orang. Nah, kalau teman-teman ingin melakukan sendiri, ini syarat-syaratnya teman-teman ya, dicatat ya, saya akan kasih syarat-syaratnya teman-teman, cara membuat sertifikat gratis ya. Pertama ya, kalau sudah ada bangunannya teman-teman ya, itu harus ada, teman-teman siapkan KTP asli dan fotokopi yang sudah dilegalisir ya, 1. 2, kartu keluarga ya teman-teman. 3, bukti pembayaran PBB atau pajak berjalan ya teman-teman. Pajak terakhirnya terus dibayar teman-teman sebelum mengajukan itu ya. Terus kartu traveling adanya, advice planning, terus IMB teman-teman ya, kalau sudah ada bangunannya teman-teman. Terus akte jual beli ya, biasanya kan orang memiliki aset itu kan ada akte jual belinya teman-teman. Atau surat biaya perolehan hak atas tanah atau BPHTB ya. Dan PPH. Itu kalau itu sudah ada bangunan, sudah ada rumahnya seperti itu, biasanya itu yang sudah melakukan jual beli ya teman-teman. Terus bagaimana kalau tanah adat ya, biasanya orang-orang di kampung gitu ya, itu kan tanah adat atau girik atau apa ya, ini suratnya teman-teman hanya selembar atau hanya keterangan lurah saja. Gimana kalau mau bikin sertifikat teman-teman? Syaratnya apa? Nah, ini banyak dialami ya oleh masyarakat kita yang belum memiliki sertifikat teman-teman. Kebanyakan petani di kampung gitu ya, karena dia dari turun-temurun memiliki tanah itu dan menggarap tanah itu teman-teman. Itu tanah adat ya.
Kalau mengajukan sertifikat gratis ya di pemerintahan Pak Jokowi ini sekarang sedang dibuka semua, bahkan hari Sabtu Minggu buka teman-teman BPN ya. Menteri yang baru ini tegas sekali ya, pokoknya harus melayani rakyat dengan baik, khusus sertifikat ya teman-teman. Sabtu Minggu juga buka, ada loket khusus bagi orang-orang yang mengurus sendiri, bukan mengurus melalui notaris. Oke, untuk tanah adat ya atau girik ya teman-teman, yang diperlukan syaratnya adalah KTP asli itu ya, dan difotokopi juga yang sudah dilegalisir oleh yang berwenang. Apalagi kartu keluarga ya teman-teman. Yang kedua tuh kartu keluarga siapkan. Terus bukti pembayaran pajak dan bangunan ya, pajak dan bangunan. Pajak itu kan ada ya, kalau bahasa Jawanya itu, kalau di adat-adat itu adanya jonggol, bayar jonggol itu kan ada tuh. Nah, terus riwayat tanah atau surat C ya, girik ya, riwayat tanah dan letter C atau surat girik teman-teman dari kelurahan. Terus surat pernyataan tidak bersengketa ya, surat pernyataan tidak bersengketa ya, ada surat keterangan bahwa tanah atau aset tersebut tidak sedang bersengketa. Kalau memang ada akte jual beli ya teman-teman ya, tapi biasanya di kampung jarang-jarang ya, karena turun-temurun biasanya. Nah, terus biaya perolehan kalau ada ya teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman ya, syarat-syaratnya. Kita lanjut ke prosesnya. Setelah prosesnya itu dilengkapi syarat-syaratnya tadi ya teman-teman ya, kita membuat permohonan untuk bisa mengikuti agenda penyuluhan dari petugas BPN di desa ya, atau di kelurahan. Kita berikan penyuluhan dulu teman-teman. Setelah menjadi peserta ya, petugas BPN akan mendata riwayat kepemilikan tanah itu ya. BPN itu melalui desa itu nanti akan turun ya, mendata tanah-tanah itu riwayatnya seperti apa. Lalu akan ada petugas ukur teman-teman ya. Petugas ukur ini akan meneliti batas-batas kepemilikan tanah itu teman-teman ya, letaknya, bentuk bidangnya ya, bentuk tanahnya seperti apa, luas tanahnya, terus batas timur, selatan, utara, kayak gitu ya teman-teman ya. Itu bagian petugas ukur data di lapangan seperti itu. Terus data yuridis akan diteliti lagi setelah itu, data hukumnya teman-teman ya. Memang ribet tanah teman-teman ya, ribet urusan tanah, makanya semua harus diteliti lagi. Data yuridis ya akan diteliti petugas, dan petugas BPN lain akan mencatat sanggahan atau kesimpulan serta keterangan dari petugas desa tuh ya. Jadi nanti akan diteliti lagi di desa teman-teman. Ribet kan? Makanya hati-hati dengan tanah ya. Kalau bisa dibikin sertifikat biar jelas itu sebagai bukti hak teman-teman ya. Banyak sengketa karena orang yang ada yang nakal kadang-kadang ya teman-teman. Orang nggak ngerti apa-apa, tahu-tahu tanahnya pindah tangan karena ada orang nakal teman-teman. Ya hati-hati teman-teman. Itu bukan rahasia lagi. Ini memang seperti itu, banyak orang nakal ya. Setelah semua prosedur di atas dilakukan, pemohon hanya tinggal menunggu 14 hari hingga persetujuan pengajuan sertifikat tanah diumumkan. Ya, ini udah dipermudah teman-teman. Wah, ini pun sudah dipermudah, masih banyak prosesnya dilalui ya. Nah, jadi jika diterima, maka petugas BPN ya akan langsung membagikan sertifikat tanah yang sudah dibuat. Tuh teman-teman ya, jika diterima, itulah teman-teman ya cara ngurus sertifikat. Ada dua cara ya teman-teman. Jadi tidak semua orang bisa ngurus sertifikat gratis teman-teman. Ada syaratnya juga menurut peraturannya teman-teman ya. Yang paling jelas salah satunya adalah warga yang tidak mampu ya. Itu teman-teman ya. Itu yang jelas ya. Dan nanti ada syarat-syarat lain seperti yayasan, hibah dan sebagainya ya. Jadi yang pasti
ada untuk mengurus sertifikat yang gratis ya teman-teman. Makanya kalau kita bisa ngurus sertifikat itu dilakukan sendiri saja teman-teman. Kan sekarang lebih enak daripada dulu. Sekarang itu dibuat jalur khusus ya, loket khusus untuk orang-orang yang ngurusi tanah secara sendiri atau mandiri teman-teman, nggak melalui notaris ya. BPN menyediakan loket khusus, itu kebijakan menteri yang baru ini ya, Bapak Jenderal Hadi Cahyanto ya. Itu semua BPN 1 minggu harus buka ngurusi orang-orang yang membuat sertifikat tanah itu ya teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman sudah nonton, mudah-mudahan bermanfaat ya. Ayo, sertifikat tanah yang belum disertifikat itu sebagai bukti hak ya teman-teman. Tetap semangat dan jangan lupa selalu bersyukur. Terima kasih.